Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya setiap kita yang menonton pada ibadah kita pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Biar dalam keadaan kita saat ini kita senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan. Jika pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kembali kita mengingat karya keselamatan Tuhan. Dia telah naik ke surga, dia telah menyiapkan tempat bagi kita, terjaminan keselamatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Oh Bapa yang teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami naikkan syukur kami pada Tuhan. Sebab pertolongan-Mu bagi kami selalu baru setiap hari Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami sebagaimana kami ada semuanya Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hati kami senantiasa rindu Tuhan. Untuk menaikkan pujian sembah kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah jalan kebenaran Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami Tuhan. Kami bawa. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu di dalam hidup kami. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab janji-Mu Tuhan, Engkau menyiapkan tempat bagi kami di surga Tuhan. Kami mau naikkan terima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami Kami bawa ucapan syukur kami pada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Katakan betapa mulianya Tuhan. Betapa mulianya
bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan. Atas kasih-Mu ku bermazmur bagimu, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, katakan ku rindu. Oh, mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari tinggikan nama Tuhan. Tinggikan dirimu, amin Tuhan, mengatasi tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya.
Biarlah dimanapun kami berada Tuhan Yesus, hati kami selalu rindu Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan Kau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. Sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau tinggal dalam pengharapan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sanjung Kau di tempat maha tinggi Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari kita berikan pengagungan bagi Tuhan lebih lagi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sanjung nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kami sanjung Tuhan. Ku sanjung sama-sama angkat kedua tangan kita di atas kepala buat Tuhan. Katakan, kami sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, segala sorak-sorai bagi Tuhan, segala kemuliaan kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan yang disanjung di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami kembali mengingat Tuhan Yesus, karya-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sebab janji-Mu Tuhan, Kau yang mempersiapkan jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita mau bersorak-sorai. Biarlah anggur baru tercurah bagi setiap kita. Amin. Mari sama-sama bersemangat kita memuji Tuhan. Anggur baru tercurah. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan
Tuhan. Amin. Haleluya. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasa. Ayo jemaat Tuhan yang di rumah, mari melompat bagi Tuhan. Anggur baru tercurah, memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan salam, berikan salam lagi buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, boleh dicolek keluarga, istri, suami, anak, adik atau kakak di sebelah. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kita percaya lewat karya keselamatan dari Tuhan, kuasa maut telah dikalahkan, semua belenggu telah dilepaskan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan Yesus hidup, dia bangkit. Mari lebih bersemangat lagi memuji Tuhan. Amin. Sebab Engkau Tuhan, Kau telah naik ke surga. Kau janjikan jalan keselamatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau siapkan tempat bagi umat-umat-Mu Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan Amin. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Katakan oleh kebangkitan Tuhan kita. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Kami umat-umat-Mu lebih dari pemenang Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Katakan semua musuh ditaklukkan. Amin. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup, dia bangkit, kau naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maut telah
lagi katakan, Yesus hidup. amin. Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Haleluya. Dia naik ke surga. Ayo sama-sama kompak jemaat Tuhan dengan keluarga di rumah. Bagiku, Yesus hidup, Dia bangkit. Katakan, maut telah dipatahkan. Dipatahkan, Kami lebih dari kita pemenang. jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kami jadi lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Saya lebih dari pemenang. Amin. Boleh colek samping kiri kanan, katakan, saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami umat-umat-Mu yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami imani itu dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Senantiasa beserta kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesus. Sekali lagi katakan, Kau yang ku sembah, Yesus. Kau yang ku sembah, Yesusku. Sama-sama katakan, Rajaku. Rajaku, 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 Rajaku
Ketika pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Mempersiapkan Tuhan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu itu Tuhan bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami ingat Tuhan, kami lakukan Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dan firman-Mu tumbuh subur dalam hati kami Tuhan Yesus, menguatkan kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan selalu beroleh kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami satukan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pagi hari ini sangat bersuka cita bisa kembali bertemu dengan saudara. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul berkat di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada berkat melalui ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga pada pagi hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 mulai. Kita akan baca beberapa ayat bersama-sama dan kita akan lihat ada berkat yang luar biasa melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga yang kita peringati pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal yang pertama mulai ayatnya yang ke-6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya sengaja mengambil latar belakang outdoor dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menanamkan satu image atau gambaran kepada saudara bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga tanpa halangan. Dia naik, dia pergi ke suatu bukit bernama Bukit Zaitun, dan di situ dia berbicara, memberikan pesan-pesan terakhirnya kepada murid-muridnya. Dan ketika dia sedang berbicara, sampaikan dalam pembacaan kita pada hari ini, dia tiba-tiba terangkat naik ke sorga sampai ke awan-awan yang tinggi, kemudian hilang dari pandangan mereka, saudara. Nah, murid-murid begitu buat terkejut dan sangat kagum, saudara, karena melihat kejadian yang belum pernah mereka lihat. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi mereka, di mana mereka melihat guru mereka atau Yesus yang mereka hormati itu naik ke sorga di depan pandangan mata mereka, disaksikan oleh hampir kurang lebih 500 murid pada waktu itu, sudah 500 orang-orang percaya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika mereka sedang menyaksikan peristiwa itu dan terkagum-kagum dan mungkin juga masih setengah percaya, belum percaya dengan apa yang terjadi, saudara, tiba-tiba ada dua orang malaikat yang berbicara kepada mereka, menegur mereka dan mengatakan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga ini itu akan datang kembali sama persis caranya dengan cara dia naik ke sorga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa itu yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan saya percaya saudara bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga itu mendatangkan banyak hal-hal hebat dan berkat-berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang pertama, saudara, yang saya ingin bagi buat saudara adalah berkat apa yang kita dapat dalam ketika kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, atau apa yang diterima oleh umat-umat Tuhan
dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Yang pertama saudara, yang pertama adalah kita terima adalah bahwa saya dan saudara, Yesus naik ke sorga itu untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara di sorga yang kekal saudara. Sehingga dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ketika Filipus berkata ke dia, bertanya kepada dia bahwa perlihatkanlah Bapa itu kepada kami. Dia berkata kepada Filipus, Filipus, kau tidak perlu melihat Bapa, karena begitu kau melihat aku, engkau sama dengan melihat Bapa. Aku pergi ke sana, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, dan supaya di mana aku berada, kamu juga ada di situ. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dia pergi kepada Bapa, dia kembali ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara di sorga, untuk menyediakan kafling buat saya dan saudara, supaya saudara nanti ketika kita ke sana sudah tersedia tempat buat saya dan saudara. Ini yang luar biasa saudara. Makanya Alkitab berkata saudara dalam Filipus, dalam kitab Filipi, maksud saya Filipi pasal yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Di sana dia berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Saudara perhatikan, Alkitab berkata bahwa saya dan saudara adalah warga negara kerajaan surga. Kenapa saudara kewargaan kita ke sana? Karena apa? Alkitab sendiri bilang, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dia pergi ke sana dan dia menyediakan tempat buat kita. Dia menyediakan sebuah tempat buat saya dan saudara di surga. Dan saudara itu menerima kewarganegaraan sorgawi. Dan saudara perhatikan baik-baik, sebagai warga negara kerajaan sorga, saudara punya privilege khusus sebagai warga negara kerajaan saudara. Saudara bisa menikmati fasilitas sorgawi, sama seperti saya dan saudara secara jasmani. Saudara, kita adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, saya dan saudara punya hak-hak khusus di negeri ini saudara. Saudara bisa menikmati fasilitas yang ada di negeri ini. Infrastruktur yang ada saudara bisa menikmati. Fasilitas pendidikan yang ada saudara bisa menikmati. Fasilitas kesehatan yang ada saudara bisa menikmati saudara. Dan kesempatan-kesempatan bekerja, kesempatan-kesempatan beribadah, kita bisa menikmati bersama-sama dengan warga negara yang lain, dengan agama atau kepercayaan yang lain saudara di negeri ini. Kenapa? Karena kita warga negara saudara. Saudara bebas keluar masuk saudara, dari satu kota ke kota yang lain, dimanapun sepanjang di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara bebas, saudara bisa beraktivitas, saudara bisa berbisnis di sana. Walaupun saudara tinggal di satu kota yang lain, saudara bisa bisnis di kota yang lain. Kenapa saudara? Karena saudara bisa menikmati fasilitas-fasilitas itu. Dengarkan saya baik-baik saudara. Alkitab berkata, dengan kenaikan Yesus ke sorga, saudara mendapatkan hak sebagai warga negara. Saudara mendapatkan suatu privilege, kesempatan khusus saudara untuk ada menikmati fasilitas sorga. Dan sebagai warga negara saudara bisa menikmati fasilitas itu saudara. Fasilitas-fasilitas sorga sepanjang saudara hidup di bumi ini, saudara bisa menikmatinya. Kenapa? Karena saudara warga negara kerajaan saudara. Ketika saudara membutuhkan sorga, maka sorga akan membantu saudara. Karena kenapa? Saudara warga negara. Saya ingat sekali dulu ketika ada warga negara Indonesia saudara yang tersandra di Filipina oleh pemberontak Moro dan teroris-teroris di sana saudara. Dan mereka meminta tebusan kepada negara ini untuk warga negara itu bisa dibebaskan. Negara kita berupaya saudara. Ya, Pak Presiden Jokowi berusaha sedemikian rupa untuk apa? Untuk membebaskan warga negaranya. Kenapa saudara? Karena mereka warga negara dan memang haknya untuk ditolong. Mereka punya hak untuk dibebaskan. Menjadi satu tugas negara untuk membebaskan mereka. Saya ingin bilang buat saudara, dengar baik-baik saudara. Sebagai warga negara kerajaan sorga, sorga wajib, sorga harus, sorga itu punya saudara satu-satu tugas yang besar untuk menjaga warga negaranya, menjaga saya dan saudara di bumi ini saudara. Ketika saudara butuh pertolongan, malaikat bisa datang tolong saudara. Ketika engkau ada dalam bahaya, Tuhan akan memerintahkan malaikat saudara.
sebagai polisi dan tentaranya sorga. Haleluya, saudara. Ya, untuk datang melindungi saudara, untuk turun dalam sekejap mata untuk jaga dan melindungi saudara di bumi ini. Kenapa? Karena engkau warga negara. Ketika engkau sedang ada dalam situasi yang berbahaya, akan malaikat secara otomatis akan memasang badan untuk jaga dan membebaskan saudara dari banyak hal, saudara. Kenapa? Karena saudara warga negara. Karena saya dan saudara warga negara kerajaan sorga. Dan kita lihat saudara, di masa pandemi seperti ini, ketika orang nggak bisa keluar kerja saudara, orang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kekurangan makanan, negara hadir di situ saudara. Negara hadir untuk mensuplai makanan buat mereka. Dalam bentuk bantuan-bantuan sosial saudara kepada masyarakat tidak mampu. Dengar baik-baik saudara, saya ingin bilang buat saudara, sebagai warga negara kerajaan sorga, saudara tidak perlu takut tentang hidupmu. Kenapa? Karena ketika engkau butuh, ketika engkau membutuhkan sesuatu saudara, untuk makan, minum, pakaimu sekalipun saudara, saya percaya saudara, sebagai warga negara kerajaan sorga, sorga pasti akan tolong saudara. Sorga pasti menyediakannya, sorga pasti akan menolong saudara, menyediakan segala sesuatu yang saudara butuh. Kenapa? Karena kita warga negara kerajaan. Inilah berkat dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga saudara. Dengan dia naik ke sorga, dia mendaftar saya dan saudara sebagai warga kerajaan. Orang-orang yang percaya kepadanya didaftar sebagai apa? Warga kerajaan. Dan ini seharusnya sangat menenangkan saya dan saudara. Makanya saudara, Rasul Paulus saudara mengatakan dalam kitab Kolose pasal yang ketiga saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Perhatikan, sayangnya kita tidak hidup seperti ini saudara. Kitab Kolose pasalnya yang pertama, 3 ayat yang ke-1 saudara, di situ dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara perhatikan, banyak orang-orang Kristen saudara yang sudah percaya kepada Yesus, dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi saudara, yang dipikirkan apa? Adalah perkara-perkara dunia. Orientasi hidupnya bukan sorga saudara. Saya katakan di hari Minggu kemarin saudara, banyak di antara kita yang orientasi hidup kita salah saudara. Alkitab berkata, karena kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Mungkin saudara bilang begini, tapi Pak, jadi kita nggak perlu melakukan kegiatan, tidak perlu mencari nafkah, tidak perlu begini. Bisa saudara. Tapi ingat, kita di sini hanya sementara, kita di sini hanya transit. Jangan salah saudara. Ketika saya ke Yerusalem saudara, kita perjalanan ke sana cukup panjang, hampir kurang lebih 12 jam. Kemudian dari Jakarta kami transit di Abu Dhabi. Waktu pergi transitnya tidak terlalu lama di Abu Dhabi, ya mungkin hanya sekitar 4-5 jam. Kemudian kami juga perjalanan ke Mesir. Tapi ketika kami pulang saudara, ketika kami pulang dari Yordania ke Abu Dhabi, di Abu Dhabi untuk ke Jakarta kami transit hampir kurang lebih 8-9 jam saudara. Tetapi yang ingin saya bilang adalah begini, Abu Dhabi adalah kota yang luar biasa, negara yang luar biasa, bersihnya, bandaranya mewah saudara. Kita sangat nyaman di sana. Jujur saudara, bandara itu sangat membuat orang sangat nyaman. Bersih, semua fasilitas ada. Tenang semuanya, semua fasilitas bisa dinikmati, kebersihan semuanya. Saudara bisa tidur, ada tempat tidur untuk selonjoran, saudara, kaki bisa panjang. Dan saudara nyaman di situ. Saudara tenang di situ. Tetapi saudara, itu hanya transit. Enggak bisa saudara. Tidak bisa. Saya terlalu nyaman di situ. Karena apa? Saya bisa ketinggalan pesawat. Walaupun lama saudara. Waktu pulangnya saya katakan hampir 10 jam lebih saudara mungkin. Karena ada sedikit delay, mungkin sekitar 11 jam kami harus menunggu di situ waktu pulang saudara. Nyaman saudara, 11 jam berlalu. Itu tidak terlalu susah menunggunya saudara. Karena kita bisa menikmati tempatnya. Enak saudara. Tetapi saudara, saya tidak bisa berleha-leha di situ saudara. Tidak bisa terlalu nyaman di situ. Kenapa? Karena tiba-tiba pesawat untuk ke Jakarta itu bisa datang kapan saja sesuai dengan waktunya saudara. Dan ketika pesawatnya tiba, saya harus pergi, saya harus naik saudara.
Dengar baik-baik saudara, saya ingin bilang begini, dunia ini hanya tempat transit kita saudara. Saudara bisa menikmati fasilitas dunia, bisa. Saudara bisa menikmati, saudara bisa cari apa saja di dunia, silakan saudara. Tapi dengar baik-baik, ini hanya tempat transit buat saya dan saudara. Tujuan kita yang utama adalah sorga. Makanya Rasul Paulus katakan saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bumi, bukan yang di bawah bumi saudara. Sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang energi utamanya saudara banyak dihabiskan, bahkan kebahagiaannya itu saudara yang terutama adalah ketika dia mendapatkan sesuatu yang dari dunia ini. Makanya ketika mereka kehilangan itu, mereka sangat berduka cita saudara. Mereka kehilangan gairah hidup, mereka kehilangan sukacita. Karena hal-hal yang sampah-sampah yang dari dunia ini saudara. Satu kali ada seorang petani yang menemukan seekor anak elang di hutan. Dan kemudian dia pulang ke rumahnya dan membawa anak elang itu dan memeliharanya bersama-sama dengan anak-anak ayam yang ada di rumahnya. Dia memelihara elang ini dengan cara hidup seekor ayam. Memberi makan makanan ayam, bersama-sama berkumpul dengan ayam-ayam, sehingga elang itu besar dengan habit seekor ayam. Berperilaku seperti seekor ayam, berusaha berkokok seperti seekor ayam, dan kemudian mencari-cari makan dengan cara mengais-ngais di tanah dan makan-makan cacing saudara. Terbang pun juga paling tinggi 1 meter dari atas permukaan tanah. Karena memang ayam bisanya cuma segitu saudara. Satu kali ketika dia makin besar, bertahun-tahun ketika dia makin besar saudara, satu kali mereka bersama-sama dengan ayam-ayam banyak dalam jumlah yang banyak, lihat ada seekor burung di udara yang begitu perkasa luar biasa. Dia punya sayap terbentang dengan gagahnya, berputar-putar di atas di udara sana, dan tiba-tiba burung yang di udara itu menukik ke bawah saudara dengan sangat tajamnya, dan kemudian dia naik kembali ke atas dan di cakarnya itu sudah memegang seekor ular yang besar saudara. Wow, si elang ayam ini saudara, saya katakan elang ayam, si elang ayam ini itu melihat pemandangan itu dan dia sangat terkagum-kagum luar biasa. Dia melihat, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ketika dia melihat bentuk burung itu saudara, persis mirip dengan dia. Bentangan sayapnya sama, besaran badannya sama saudara, cakar kakinya pun sama besarnya saudara. Dan dia mulai melihat kepada ayam-ayam di sekitarnya yang dia menganggapnya sebagai saudara. Dia melihat perbedaan-perbedaan. Dan dia mulai sadar bahwa dia bukanlah seekor ayam. Ketika dia mulai melentangkan sayapnya, dia belajar mengepak-ngepakkan sayapnya saudara. Dia mulai naik, memang kemudian dia jatuh lagi. Tapi dengan satu ikhtiar yang sangat kuat, dia mengepakkan sayapnya kembali. Dan akhirnya pada satu kesempatan dia mulai naik lebih tinggi, naik tinggi. Dan mencapai puncak ketinggian saudara. Dan ketika dia berada di puncak ketinggian, di dalam batinnya berkata begini, berhentilah mengepak. Nikmatilah ketinggian ini. Kemudian dia berhenti mengepak dan membentangkan sayapnya dan dia diam sambil menikmati ketinggian itu. Wow, suatu pengalaman yang luar biasa yang belum pernah dia nikmati saudara sebelumnya. Dan dia begitu kagum. Dan akhirnya dia tahu jati dirinya adalah seekor elang, bukan seekor ayam. Apa yang saya ingin bilang sama saudara? Begini saudara, banyak di antara kita anak-anak Tuhan, kita ini elang saudara. Kita punya kapasitas seekor elang. Kita punya kapasitas yang hebat sebagai warga negara kerajaan sorga. Saudara punya privilege yang luar biasa sebagai warga negara kerajaan sorga. Tapi kadang kita hidup seperti orang dunia. Gaya hidup kita seperti orang dunia. Sehingga saudara kehilangan fasilitas sorga. Saudara kehilangan hal-hal hebat yang disediakan sorga bagi saudara. Sama seperti istri dari Lot saudara. Sodom dan Gomora adalah berkat buat mereka. Banyak hal-hal hebat mereka bisa nikmati di situ saudara. Tapi mereka terlalu cinta pada itu. Dia terlalu cinta pada itu semua. Dan ketika Tuhan mau bawa mereka, dia masih memandang ke belakang dan melihat. Kenapa? Karena saking cintanya pada hal-hal dunia ini. Saya ingin bilang buat saudara,
Banyak kita kehilangan kesempatan hebat dengan Tuhan, saudara. Banyak kita anak-anak Tuhan kehilangan hal-hal yang luar biasa. Kenapa? Karena orientasi hidup kita salah, saudara. Saya mengajak saudara hari ini di luar, supaya saudara gampang melihat ke atas. Ketika engkau punya persoalan, engkau tinggal nengok ke atas. Karena engkau punya fasilitas yang tembus langsung ke sorga, saudara. Tidak perlu melalui pengantara-pengantara. Saudara bisa langsung berjumpa, berbicara dengan sorga. Ketika engkau takut, engkau tinggal menghubungi sorga. Sorga akan bergerak memberikan ketenangan buat engkau. Ketika engkau sedang khawatir tentang apapun juga hidupmu, saudara. Saudara bisa bergerak, memanggil sorga untuk menolong saudara. Bagaimana sorga bisa mengintervensi keadaanmu, saudara. Sorga bisa menolong keadaan saudara. Sebagai warga negara kerajaan sorga. Saya ingin saudara memperhatikan ini baik-baik, saudara. Di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini, saudara belajar untuk kembali melihat dirimu. Siapa engkau sebenarnya? Engkau adalah warga negara kerajaan sorga. Saudara, saya adalah warga negara kerajaan sorga. Hari-hari ini, pandemi virus COVID-19 menakutkan bagi banyak orang. Tapi dengar baik-baik, saya ingin bilang buat saudara. Sebagai warga negara kerajaan sorga, saudara nggak perlu takut apa-apa. Kita mendengar ada banyak pendapat-pendapat para ahli yang bikin kita bingung, saudara. Ahli yang satu bilang begini, ahli yang lain bilang begini. Mereka sama-sama ahli mikrobiologi, saudara. Tetapi memberikan pandangan yang berbeda-beda, saudara. Membuat kebingungan, saudara, pada banyak orang. Apalagi orang-orang awam, saudara, lebih bingung lagi. Mereka saja bingung, apalagi kita, saudara, yang sangat awam di dunia kesehatan, di dunia mikrobiologi, saudara. Kita juga bingung, saudara. Pemerintah juga dalam membuat kebijakan akhirnya bingung, saudara. Mana yang lebih tepat, mana yang lebih baik. Kenapa? Karena para ahli sendiri berdebat mana cara yang lebih tepat dan mana cara yang lebih benar, saudara. Tapi dengar baik-baik, saya ingin bilang buat saudara. Sebagai warga kerajaan, ada satu yang pasti, Yesus Kristus Tuhan pasti, saudara. Sorga buat saya dan saudara adalah pasti. Sorga itu pasti buat saya dan saudara. Kenapa? Karena engkau warga negara kerajaan sorga. Engkau bisa menikmati fasilitasnya, saudara. Engkau bisa hidup dengan fasilitas itu. Betapa bodohnya kita, saudara. Maaf, saudara. Betapa bodohnya saya dengan saudara. Saya dan saudara. Kalau kita tidak menikmati, saudara, hak-hak kita sebagai warga kerajaan. Berhak menikmati janji-janji tentang pemeliharaan, saudara. Perlindungan. Kita dijaga di bumi ini, saudara. Tentara sorga menjaga saudara. Polisi-polisi sorga menjaga saudara. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang gagah perkasa, yang punya kemampuan combat yang luar biasa, saudara, menghadapi kuasa kegelapan yang mengganggu saudara, yang mengganggu kelangsungan hidup manusia di bumi ini, saudara. Dan malaikat-malaikat selalu begitu bersuka cita. Malaikat senang, saudara. Ketika saudara minta tolong kepada surga, malaikat senang. Dan iblis tidak senang. Iblis pengen saudara tidak perlu minta tolong kepada sorga. Tidak perlu menggunakan hak-hak saudara dan saya. Tapi kita pakai fasilitas dunia ini. Kita pakai cara-cara berpikir dunia ini, saudara. Yang Rasul Paulus katakan jangan berpikir seperti orang dunia. Tapi kita lebih senang begitu, saudara. Kenapa? Kita mengalami tipuan-tipuan iblis melalui apa yang terjadi di dunia ini. Dan fasilitas-fasilitas dunia ditawarkan. Karena apa? Iblis tidak takut dengan segala hal yang ada dalam dunia ini, saudara. Iblis tidak pernah khawatir dengan apapun yang ada di dunia ini, saudara. Tapi satu yang iblis takut, ketika anak-anak Tuhan menengadah ke sorga, iblis takut dan gentar. Dan saya berdoa, sebagai anak Tuhan, engkau sadari dirimu, jati dirimu, sebagai warga negara kerajaan sorga. Tengok ke atas, lihat siapa engkau. Engkau warga kerajaan sorga. Dan sorga punya banyak fasilitas untuk jaga dan lindungi saudara. Tetap terjaga baik dalam kehidupan ini, saudara. Poin yang kedua, berkat yang kedua
Dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima Roh Kudus. Kita akan menerima karunia Roh Kudus. Dan saya akan berbicara ini lanjutannya saudara, di dalam peringatan hari Pentakosta. Kurang lebih 10 hari ke depannya. Dan saudara akan menerima hal-hal yang hebat ketika Roh Kudus turun atasmu saudara. Dan saya percaya hari ini lewat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saya ingin satu hal yang saudara tangkap. Mengingatkan saudara bahwa saya dan saudara adalah warga negara kerajaan sorga. Dan saudara tidak perlu takut di dunia ini. Apapun yang terjadi saudara, ada sorga yang tetap bertanggung jawab jaga saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan baik memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Mengingatkan kami Tuhan bahwa kenaikan-Mu ke sorga memberikan kami Tuhan hak sebagai warga negara. Memberikan kami kesempatan untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, sorga tersedia buat kami. Termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Kami punya hak-hak khusus untuk dilindungi dan dijaga oleh sorga. Karena Engkau sudah menebus kami dan menjadikan kami warga negara kerajaan sorga. Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu. Roh Kudus ajarkan kami. Roh Kudus selalulah berbicara kepada kami, menuntun kami, terus selalu mengingatkan jati diri kami bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Dan kami tidak perlu takut pada apapun yang terjadi di dunia ini, karena tentara sorga, bala tentara sorga menjaga kami. Seluruh kekuatan sorga bertanggung jawab menjaga anak-anaknya, warga kerajaannya di bumi ini. Dan kami tahu bumi ini hanyalah tempat sementara bagi kami ya Tuhan. Hanya tempat transit bagi kami. Satu kali kami harus pergi pulang ke rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kami di kerajaan sorga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, saat itu akan datang. Dan ajarkan kami untuk bersiap-siap diri ketika Engkau datang menjemput kami pada kali yang kedua. Kami masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Engkau menjemput kami di angkasa. Sama seperti Engkau naik, demikian pun Engkau akan datang kedua kali. Dan kami pun akan bersama-sama dengan Engkau di angkasa sana. Bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya percaya saudara diberkati lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dan juga lewat kebenaran firman Tuhan. Dan tetaplah semangat dalam Tuhan, tetaplah beribadah dan kita akan bertemu kembali di ibadah hari Minggu. Dan saya percaya jam 9 pagi ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima bersama-sama dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom.